بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ringkasnya dari pembahasan yang kita sebutkan kemarin adalah ikhwah, yaitu berkaitan dengan isbal, hukumnya haram. Hukumnya haram baik dikarenakan sombong ataupun tidak sombong. Kalau tidak sombong dia diancam dengan neraka, kalau dengan sombong asyad tahriman. Namun yang jadi namun di sini secara kenyataan memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun dalam hal ini kita dituntut untuk mengikuti dalil, bukan semata-mata mengikuti pendapat para ulama. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya, min wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Makan, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tanpa saraf, berlebih-lebihan, wala makhilah, tidak pula dengan cara sombong. Makhilah maknanya kiber, sombong, sok-sokan sedekahnya bahasa kita itu. Sini disebutkan di ta'liq hadis ini riwayat Ibnu Majah ya, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya, dan Bukhari membawakannya secara mu'allaq. Allaqahul Bukhari fi sahihi bi sighatil jazm fi awwal kitabil libas. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala fi mukhtasar sahih Al-Bukhari, beliau menyatakan, wa ja'alahu at-Tayalisi wal Harith ibnu Abi Usama fi musnadaihima wa ibnu Abi Dunya fi kitab asy-Syukr min hadithi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi marfu'an wa sanaduhu hasan. Al-Imam At-Tayalisi dan Al-Harith ibnu Abi Usama serta ibnu Abi Dunya ya, membawakan dari kitab mereka masing-masing. Kalau At-Tayalisi dan Al-Harith ibnu Abi Usama dalam kitab musnadnya mereka berdua, kalau ibnu Abi Dunya dalam kitab asy-Syukr dari riwayat dari jalan Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi secara marfu' dan sanadnya hasan. Kita baca syarah keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qauluhu allaqahul Bukhari. Ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar allaqahul Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari membawakannya secara mu'allaq, maknanya ay annahu yadhkur al-hadith biduni sanadin. Hadhil mu'allaqat indal Bukhari. Imam Bukhari membawakannya secara mu'allaq, itu maknanya Imam Bukhari menyebutkan hadis tersebut dalam Sahih Bukhari tanpa sanad, tidak dibawakan sanadnya. Hadhil mu'allaqat indal Bukhari, inilah yang disebut dengan mu'allaqat pada riwayat Imam Bukhari.
Faham istilah mu'allaq? Mu'allaq itu hadits yang tidak dibawakan sanadnya. Oleh Imam Al-Bukhari disebut dengan mu'allaq. Kalau ada sanadnya disebut dengan musnad. Ya, musnad. Wal hadits hadza yaqulu fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kul washrab wal bas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilatin. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan padanya makan, minum, berpakaian, bersedekah dengan tanpa berlebih-lebihan, tidak pula dengan sombong. Jadi maknanya kalau kita mau makan, minum, berpakaian, sedekah, semua perkara makan, minum, berpakaian, bahkan bersedekah, semuanya dianjurkan. Ya. Perkara makan, perkara yang mubah, minum mubah, berpakaian mubah, semuanya boleh. Antum mau pakai apa saja boleh. Mau makan apa saja boleh. Selagi perkaranya halal, mubah, boleh saja. Namun jangan berlebih-lebihan. Jangan sombong. Hadza fi amrul insan ayyakula mimma razaqahullahu azza wa jalla. Hadis ini padanya terdapat perintah kepada umat manusia, kepada seorang insan, agar dia makan dari apa yang Allah azza wa jalla berikan rezeki kepadanya. Wa yashraba mimma razaqahullahu min anwa'il ashriba al-mubahah. Serta dia minum dari segala sesuatu yang Allah azza wa jalla telah berikan rezeki kepadanya dari jenis-jenis perkara yang dari jenis-jenis minuman yang mubah. Wa yalbas mimma razaqahullahu min malabisiz zina wat tajammul. Serta dia memakai pakaian dari segala sesuatu yang Allah azza wa jalla berikan rezeki kepadanya dari pakaian-pakaian perhiasan dan keindahan. Fal aslu al ibaha walillahil hamd. Hukum asal pakaian, makanan itu hukum asalnya mubah. Segala puji bagi Allah azza wa jalla. Lianna Allah abaha lana at-thayyibat wa harrama alaina al-khaba'ith. Dikarenakan Allah telah mengharamkan kepada kita yang baik-baik dan menghalalkan kepada kita yang baik-baik dan mengharamkan kepada kita yang buruk-buruk. Al-khaba'ith itu buruk. Jamak dari khabith. Thayyibat jamak dari tayyib. Tayyibah. Lianna Allah abaha lana at-thayyibat wa harrama alaina al-khaba'ith. Fayakulul insanu ma tayassara lahu min anwa'it ta'am. Sehingga seseorang insan itu mengkonsumsi segala sesuatu yang termudahkan bagi dia dari jenis-jenis makanan. Mana yang mudah bagi dia, silakan. Walau kana minat ta'amil jayyid, meskipun makanan tadi termasuk jenis makanan yang jayyid, yang mewah, yang bagus. Faqad abahallahu lahu dzalik. Sungguh Allah azza wa jalla telah membolehkan bagi dia hal tersebut. Jangan ada makan sate, makan enak. Enggak usahlah, enggak layak itu untuk santri. Enggak ya. Perkara yang mubah. Ana ingat dulu di awal-awal ana mondok. Jadi ada santri, dia bilang, "Apa pantas kita jadi santri itu? Makannya enak, makan sate, kan?" Perkara mubah. Tidak ada larangan dalam Islam. Ya, perkara mubah. Jadi kita ada suatu acara di suatu pondok, ada daurah, daurah syekh. Biasalah santri pemula kan, ngumpul dari pondok lain kan. Jadi ada pondok lain itu ada yang jadi ngobrol lah, makan ini, makan itu. Antum bicara acara makan gini, apakah pantas santri ngomong kayak gitu? Kata orang itu, kan mubah itu, boleh-boleh saja dalam Islam. Tapi kan itu kita itu dianjurkan untuk lihat para salaf, bagaimana salaf. Nah, itu salaf beda. Hukum asal perkaranya mubah-mubah saja. Fala haraja ayyakula minal jayyid. Tidak masalah. Ya, fala haraj, tidak mengapa. Tidak ada dosa. Kalau dia makan dari makanan yang jayyid, yang bagus, luar biasa makanannya. Grade A. Apa kira-kira? Kalau makan itu beli duku grade A lah. Nah, itu tadi. Kalau kurma ya
Kemahalan lah tuh. Sekali bela itu tadi. Jual itu mahal. Sekali lah. Wa yakul minal mutawassit. Dan dia makan dari yang pertengahan. Yang pertengahan siapa ngantarkan? Dia yang ngantarkan. Wa yakul minal mutawassit. Dan dia makan dari makanan yang pertengahan. Ya, pertengahan. Kalau agak tinggi lagi ada rezeki, udang kering maksudnya tuh. Ya kan? Udang kering. Kalau agak pertengahan, teri kering. Ya enggak? Wa yakul mimma tayassara lahu, dan dia makan dari segala sesuatu yang mudah, tergampangkan bagi dia. Wa yashrab kadzalika minal ashriba at-tayyibah alladhidha minal ma' wal 'asair at-tayyibah. Dan boleh juga bagi dia minum ya, dari minuman-minuman yang bagus, yang lezat, berupa air-air istimewa. Air yang paling istimewa itu sebenarnya air dogan ya, ikhwan. Itu yang paling istimewa. Ya benar. Kalau dibilang higienis, yang paling higienis itu air dogan. Iya enggak? Enggak disentuh. Antum dewek nyentuhnya kan? Adapun air-air yang di anu itu tadi kan istilahnya masih disentuh dengan tangan kan? Dikelola. Walaupun air kemasan itu kan, walaupun dia bersih dari bakteri, dari kuman, tapi yang masih utuh tuh air dogan. Wal asair at-tayyibah, dan dari asir, tahu asir? Jus. Ya, marimas. Itu tadi. Ya, asair itu air perasan. Jus itu apa namanya? Sari buah istilahnya kita. Susu kurma. Susu kurma. Usarul fawakih. Usar apa namanya? Sari buah. Usarul fawakih, sari buah. Wal khal, cuka. Cuka pempek. Cuka di sini cuka. Nah, cuka itu apa? Cuka tahu cuka? Ya, tapi enggak tahu ya cuka yang bukan cuka bening itu. Enggak tahu cuka yang gimana yang dimaksud cukanya orang Arab itu. Wan nabid. Nabid itu tahu nabid? Gampang buat nabid. Itu punya kurma itu, rendaman kurma. Oh, apa namanya? Bukan, istilahnya infus water apa sih? Hah? Infus water kan? Air kurma itu, kurma itu direndam. Kalau lama tuh merendamnya lama sampai 2 hari 3 hari itu bisa mabuk. Ya anggaplah seperti itulah. Nabi alladzi lam yasil ila haddil iskar. An-nabiz yang belum mencapai batasan memabukkan. Al-iskar itu memabukkan. Jadi kurma itu kalau antum merendam, kalau antum mau nyoba, kalau antum puasa antum merendam pagi, nanti sore buka, mantep. Tapi kalau antum minum besoknya atau besoknya lagi, teler antum, mabuk dia. Kullu hadza minal ashriba al-mubahah. Seluruhnya ini termasuk minuman-minuman yang mubah. Fayashrabu ma tayassara lahu wa in kana ladzidzan. Sehingga boleh bagi dia minum segala sesuatu yang mudah bagi dia meskipun enak, lezat. Es sah boba. Ya kan? Ya kan? Es sah boba misalkan. Au ya'kul mimma tayassara lahu wa in kana ladzidzan. Atau dia makan dari segala sesuatu yang termudahkan bagi dia. Meskipun makanan tadi lezat. Intinya mana yang gampang antum makan. Lezat. Alhamdulillah. Pertengahan. Alhamdulillah. Bawah. Bersabar. Ya. Bersyukur. Masih mendingan. Masih minum. Qala ta'ala. Ya ayuhar rusul. Kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik, wa'malus sholihan, dan beramallah dengan amalan soleh.
Jadi tujuan untuk makan makanan yang baik ke depannya adalah supaya antum bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya ikhwan, kalau tempe sama tahu itu bukan sebenarnya makanan rendah. Coba antum cek kadar protein tempe sama daging itu tinggi protein tempe. Bener. Cek antum. Tempe itu. Cuman kalau selalu sering asam urat. Kacang-kacangan. Itu. Ana pernah kebaca disebutkan antara daging itu tempe itu lebih kedelai, kacang itu proteinnya lebih tinggi katanya. Bahkan justru tingkat kolesterolnya dibandingkan dagingan. Cuman enaknya enak daging. Iya enggak? Itu tadi. Qala ta'ala wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oh, ayat itu hadisnya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah telah perintahkan dengannya para rasul. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malus shalihan. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik dan beramallah kalian dengan beramalan soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari perkara-perkara yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian hanya kepadanya beribadah. Fayakulul insanu minat thayyibati wal mustalazzati. Maka seorang insan itu mengkonsumsi, memakan dari perkara-perkara yang baik dan juga lezat. Tidak masalah. Wa yashrab minasyarabi thayyib wal ladzid. Serta boleh bagi dia minum dari minuman yang bagus dan lezat. Walakin, kata beliau, akan tetapi ketentuannya min ghairi sarafin, dengan tanpa berlebih-lebihan. Wasaraf, apa makna saraf? As-saraf huwa ziyadah anil haddil kafi. Itulah yang disebut dengan saraf. Apa saraf? Melebihi dari batasan yang mencukupi. Maknanya melebihi dari kadar kebutuhan. Itulah yang disebut dengan saraf. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah, namun jangan lebih-lebih. Makanya antum mengingatkan sekali lagi, kalau makan itu sudah tumpahkan nasi itu secukupnya, kurang nambah. Jangan ditumpahkan miso. Itu tadi. Itu namanya saraf. Tidak boleh. Wala makhilatin, wal makhilah yal kibru. Al makhilah adalah al-kibr. Kul washrab walbas wa tasaddaq, kata Rasul, makan, minum, berpakaian, bersedekahlah. Tasaddaq 'alan nas wa 'alal muhtajin. Sedekahlah kepada umat manusia, kepada orang-orang yang membutuhkan. Min ghairi sarafin wala makhilatin. Dengan tanpa berlebih-lebihan, dengan tanpa rasa sombong. Wasaraf wasaraf huwa ayazidal insanu minal akli wasyurbi. Yang namanya saraf yaitu tatkala seseorang insan melebihi dari kadar yang dia makan atau dia minum tadi. Fasaraf huwa ziyada al-kathirah minal mubah. Yang namanya saraf adalah lebih yang sangat banyak dari perkara yang mubah. Maknanya berlebih-lebihan yang banyak dari perkara yang mubah. Contoh misalkan antum beli makanan martabak. Antum belilah, antum di sini cuma 10 orang. Belilah antum 10 kotak itu, 10 loyang. Ya, 10 loyang itu kalau sekaligus enggak ya. Akhirnya dibuang, enggak boleh. Wat tabdzir. Nah, ini bedanya, ini faedah. Wat tabdzir, yang namanya tabdzir huwal infaq fi ghairi ta'atin hatta walau kana dirhaman wahidan. Tabdzir adalah
menginfakkan, membelanjakan. Infak itu membelanjakan. Membelanjakan menggunakan harta tadi fi ghairi ta'atin, pada selain ketaatan. Contoh, uang beli rokok, apa hukumnya? Mubazir. Beli rokok 10 pak. Mubazir plus saraf. Hatta walau kana dirhaman wahidan, meskipun duit yang dibelanjakan tadi cuma 1 dirham. Cuma 1.000 rupiah. Beli sebatang rokok. Tidak berdosa juga, cuma 1.000. Tetap berdosa. Tetap hukumnya haram, disebut dengan tabdzir. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Idza anfaqa syai'an fi ma'siyatin fahuwa tabdzir. Apabila dia menginfakkan, membelanjakan, menggunakan harta tadi sedikit saja pada suatu kemaksiatan, itulah yang disebut dengan tabdzir. Qala ta'ala wala tubadzir tabdzira. Janganlah engkau melakukan mubadzir. Tabdziran sebagai maf'ul mutlaq. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, kanu, mereka adalah ikhwana syayatin, adalah saudara-saudaranya para syaitan. Difahami? Faham beda antara saraf sama tabdzir, israf sama tabdzir tadi? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal